Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kemarin kita sudah memvalidasi, target. Jadi validasi itu adalah tujuannya kita memastikan bahwa software yang kita pakai, Plan dan kawan-kawannya ini valid ya, valid untuk melakukan molekuler docking. Nah, jadi biasanya validasi itu kan memvalidasi kalau di sini target dan software. Jadi targetnya kita 5M8P, kemudian softwarenya Plan dan kawan-kawan. Nah, jadi supaya valid metodenya. Nah, kalau sudah valid, berarti kita bisa lanjut, bisa menguji molekul atau molekul uji atau molekul desain. Jadi bisa molekul yang sudah ada kita uji atau kita menciptakan molekul baru. Nah, saya akan memperkenalkan kalau ada molekul itu bisa kita prediksi sebenarnya. Inti bisa untuk inhibitor tirosinase enggak? Nah, saya kasih contoh ya. Jadi namanya pas online ya, pas online. Jadi kita akan lihat saya punya molekul. Nah, kelihatan ya, saya buka Marvin Scat namanya. Nah, ini saya punya molekul contoh ya. Saya kasih kode C3G. Jadi awalnya ini ada apa? Ada rekan yang ini meneliti ini untuk anti kanker gitu, anti kanker. Nah, kita akan lihat sebenarnya ini bisa untuk apa sih ya? Sehingga kita tidak mencoba-coba trial and error ya. Jadi ini bisa kita cek dengan cara apa? Jadi molekul yang baru ini bisa kita lihat canonical smile namanya. Jadi ini kita blok edit, terus kita bloknya, terus kita copy sebagai smile ya. Copy sebagai smile. Jadi apa itu smile? Nah, smile itu adalah suatu kode-kode struktur, kita bikin kode huruf-huruf sehingga nanti bisa diinputkan di suatu software. Softwarenya online namanya Pas Online. Nah, ini Pas Online ya. Ini kita biasanya diminta email, terus nanti kita bisa memasukkan email, terus nanti kita dikasih password untuk buka. Nah, kebetulan saya sudah punya sehingga saya akan memprediksi. Jadi Go Prediction. Nah, ini saya sudah loading ya, ini ada nama saya di sini. Nah, di sini ada namanya prediksi new compound ya. Jadi molekul baru kita prediksi, kita klik, kemudian ini ada smile. Nah, dia minta smile tadi. Tadi kita sudah copy sebagai smile dan kita masukkan di sini. Kita pastekan. Dan ini kita klik, maka di sini ada tabel ya. Nah, jadi yang perlu diketahui di sini adalah ada tabel namanya PA ya. PA lebih besar dari 0,7 itu oke. Artinya apa? Probabilitas activity. Jadi pas online ini sudah banyak data
Dan dari data itu disimpulkan bahwa dengan memasukkan canonical smile itu bisa kita prediksi aktivitasnya. Jadi kalau PA-nya 0,7 ke atas, itu artinya bisa atau kemungkinan besar maka akan terbukti antara in siliconya dan in vitro atau in vivo. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini akan saya coba salah satu yang sudah saya coba itu ya. Nah, di sini ada kita coba yang ini. Monopenol monoksidase inhibitor ya. Kita cek lagi ya. Jadi monopenol monoksidase inhibitor. Awalnya saya juga nggak tahu apa itu. Dia sebagai inhibitor suatu enzim ini ya. Jadi monopenol monoksidase inhibitor ini apa ini? Saya nggak tahu awalnya. Dia mempunyai probability activity 0,857. Jadi di atas 0,7. Nah ini proteinnya kita ambil ya. Jadi inhibitornya nggak usah. Proteinnya aja kita ambil, kita copy. Kemudian kita masukkan ke string. Dan kita protein, nama protein ya. Jadi enzim itu satu protein tadi. Nah, kemudian kita search. Nah, di sini organismenya bisa kita tentukan atau bisa autodetect ya. Stringnya yang mendetek. Di sini Homo sapien ya. Kemudian di sini nah ini ada di Homo sapien itu proteinnya itu tirosinase. Nah, sehingga ini akan kita coba kita continue. Ini sekedar sedikit tentang bioinformatika yang terkaitan dengan penemuan obat ya. Jadi ilmunya ini sangat luas, saya tidak menguasai semua. Nah, di sini ternyata kelihatan tadi ya. Nah, jadi bisa. Jadi di tubuh kita itu luar biasa ya, banyak protein-protein yang saling berkaitan terhadap nanti gejalanya suatu penyakit begitu. Nah, ini kita terus sampai ke analisis ya. Nah, terus nanti akan kita lihat KEGG namanya. Nah, kelihatan di sini KEGG pathway. Jadi KEGG pathway ini adalah Kyoto Encyclopedia ya, Gen and Genome ya. Jadi nanti terhubung suatu penyakit di sini. Nah, di sini terlihat bahwa di sini adalah berkaitan dengan melanogenesis, juga berkaitan dengan tirosin metabolisme. Nah, sehingga kita bisa menghubungkan, oh kalau melanogenesis itu ada kaitannya dengan tadi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu perubahan tirosin ya, dengan tirosinase menjadi melanin begitu. Nah, sehingga apa? Sehingga tadi dikatakan inhibitor enzim ini berarti bisa mencegah pembentukan melanin. Nah, sehingga kita buktikan C3G ini kita buktikan, kita dongengkan terhadap target. Nah, sehingga kalau saya dongengkan, ini supaya ringkas gitu ya. Sudah saya kerjakan ini. Jadi tirosin itu skornya minus 73. C3G tadi saya buktikan dia ternyata minus 36. Minus 76 ya, 76. Nah, sehingga kalau dilihat dari sini kelihatannya ada perbedaan bermakna. Artinya apa? Artinya dia sanggup menginhibisi
enzim tirosinase atau bisa menggeser tirosin sehingga tidak terjadi melanin atau terjadilah inhibisi, akibatnya pembentukan melanin dicegah begitu. Nah, ini bisa kita buktikan dengan uji T, ya, uji T. Nah, jadi ini tinggal kita masukkan ke sini datanya. Nah, jadi tadi kita lihat spodokain tirosin kita copy. Kemudian C3G kita copy juga. Ini belum kita ini ya, bisa kita cari standar deviasinya ya. Jadi ini kita cari standar deviasinya, standar deviasi. Di sini O ya, O3 sampai 12 ya. Jadi O3 sampai O312 ya. Nah, 3,228 ya. 3,28. Besar ini standar deviasinya. 3,28. Ini akan kita copy, masukkan di sini. Ini reratanya kita masukkan di sini. Kemudian standar deviasinya kita masukkan juga. Nah, jadi di sini ini bisa dicek sendiri nanti ya. Ini kebetulan saya buatkan program biar langsung dimasukkan rata, nanti langsung ketemu harga mutlak dihitung ya. Ini harga mutlak yang dihitung ya, karena kalau kita balik nanti hasilnya minus. Jadi harga mutlaknya, bentuk positifnya. Nah, bentuk positifnya ini ternyata lebih besar dari T tabel ya. Kita masih ingat statistik ya, uji T. Jadi kalau harga mutlak T hitung lebih besar dari T tabel, artinya ada perbedaan bermakna. Berarti ini berbeda bermakna ini reratanya dan standar deviasinya, sehingga di sini dipastikan bisa menggeser tirosin sehingga tidak terjadi melanin. Nah, jadi ini salah satu contoh bagaimana kita memprediksi suatu aktivitas, suatu molekul dengan sangat kebanyakan terbukti begitu ya. Nah, sehingga tadi yang kita masukkan ke pas unen kemudian ke string ternyata terbukti memang dia bisa menginhibisi enzim tirosinase ya. Nah, tetapi harus diingat bahwa yang ada di ini saya simpan dulu ya. Jadi file save as. Ada perbedaan bermakna. Ya, perbedaan bermakna antara C3, D, dan tirosin. Ada perbedaan bermakna spot doping. Ya.
antara segitiga G dan tirosin dalam kurung kodenya atau langsung kodenya 5N8P. Nah, yang perlu diingat bahwa tidak semua tidak tidak semua data itu tersedia di pas online. Artinya apa? Artinya jangan khawatir kalau misalnya di sini nggak ada misalnya, terus tidak bisa disimpulkan. Kalau di sini nggak ada, terus molekul kita nggak ada efek. Nah, itu nggak bisa ya. Ini adalah pengertiannya, yang ada ini berarti sudah diteliti sama pas online. Yang belum itu bisa bisa enggak, bisa iya. Seperti molekul saya yang alketika 1,3 bispharhidroksifenilurea itu di pas online gini enggak keluar analgetik antipiretik, tapi ternyata ada. Nah, itu beruntung juga sehingga sehingga tidak didahului orang lain ya. Jadi paslon ini hanya membantu ya, bukan berarti kalau nggak ada di pas online nggak ada, nggak ya. Jadi belum tentu, bisa jadi karena belum diteliti sama pas online. Nah, sampai sini dulu kita akan akan menguji molekul ya, akan menguji molekul yang ada. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Pak, Iya, monggo. itu tadi yang eh, PA sama PI yang A-nya kan aktivitas ya. Iya, Kalau iya. PI-nya Nah, kalau PI-nya saya kebetulan belum tahu ya. Karena yang waktu pelatihan itu yang dibahas PA-nya aja, oh, probability activity. Jadi yang aktivitas saja, kita yang perhatikan yang ini, yang ya kemungkinan aktivitasnya ada kalau di atas 0,7 di sini. oh iya. Begitu. Ya. Jadi yang ini tidak karena informatika ini memang luas sekali, ya, sehingga saya hanya mengambil yang kaitannya dengan penemuan obat begitu. Makasih Pak. Ya. Yang lain ada? Ini akan saya coba ya secara molekuler docking, vitamin E itu bisa enggak untuk apa? Untuk itu mencegah melanin itu ya. Kalau dari docking itu kita akan lihat nanti ya. Kalau yang sudah saya kerjakan itu vitamin E-nya itu skor dockingnya melebihi tadi, malah melebihi C3G tadi ya. Jadi bisa sekali menggeser tirosin ya. Nah, Yang agak aneh itu kojic acid ini ya. Kojic ini banyak sekali jurnal-jurnal yang mengatakan dia itu bisa menginhibisi. Tapi hasil saya menunjukkan loh dia itu kok nggak bisa geser. Nah, ini saya itu agak tanda tanya juga itu. Publikasinya udah banyak sekali, bahkan dia jadi kode PDB. Tapi kalau saya dokengkan terhadap enzim itu, dia nggak mampu menggeser tirosin. Nah, ini saya yang masih tanda tanya. Ya, tanda tanya dia itu sebenarnya benar nggak sih ya, perlu juga dilakukan penelitian ulang ya. Kojic acid ini benar nggak sih dia sebagai inhibitor tirosin, karena faktanya itu nggak maksudnya kurang stabil, jadi kok bisa geser. Nah, ini yang masih bagi saya masih bertanya-tanya ya, sehingga nanti kalau bisa juga dijadikan target ya, target ini kan eh, di dalam kode PDB itu targetnya enzim juga, tapi kojic acidnya kok lebih rendah, ini maksudnya lebih tinggi. Jadi kalau dari logika itu harusnya nggak bisa, tapi kok publikasinya banyak sehingga malah dia jadi kode PDB ya. Nah, sehingga itu yang membuat saya masih tanda tanya. Jadi skornya memang lebih bagus yang tirosin sebagai ligan ya. Jadi kalau misalnya kita punya punya molekul ya. Jadi misalnya gini, vitamin C ini ya.
Vitamin C ini kalau dibandingkan dengan kode PDB yang ini, yang 5M8P, ini nggak bisa geser tirosin ya. Tapi kalau dengan PDB-nya kodik acid itu bisa. Nah ini jadi ini masih misteri ini. Tapi kalau sekali lagi kalau hanya untuk jurnal kan resikonya nggak banyak ya. Karena beberapa jurnal juga salah. Tapi kalau untuk penemuan obat kan resiko ini ya. Misalnya kita sudah yakin punya molekul terus kita desain, kita sintesis, kita uji, udah banyak biaya, ternyata terbuktinya enggak, itu kan, nah itu resikonya. Jadi kalau untuk jurnal sebenarnya ya apa baik enggak masalah sebenarnya ya. Nah, seperti di sini ya. Jadi ada pertanyaan? Kalau enggak kita akan nyoba ini vitamin E ini ya. Vitamin E akan kita dokekan. Caranya sangat mudah sebenarnya. Ini kita ulangi lagi ya. Jadi ini vitamin E kita akan buat docking vitamin E, kita ulang, vitamin E underscore 5M8P. Untuk membedakan kita kasih tanggal ya. Tanggal 16 Mei 2024. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menaruh, ini kan masih kosong ya, menaruh software ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita kemarin ada validasi ya. Teman 3 kemarin kita validasi 5M8P. Nah, ini yang akan kita ambil adalah CMD, kemudian Ming, dan PC5M8P, kemudian plan. Softwarenya ada 4 yang kita ambil, kemudian bahannya itu protein sama relvigan kita pakai lagi. Yang tidak terpakai adalah ligan MOL2. Ligan MOL2-nya itu akan kita ganti dengan vitamin E nantinya. Nah, sehingga ini di copy. Terus kita masukkan, kita pastikan di vitamin E yang ini yang akan kita doping. Nah, jadi softwarenya ada 4, CMD, Ming, PC, sama Plan. Bahannya protein replikat, kita tinggal bikin ligan MOL2. Tapi ligan MOL2-nya kalau validasi dari tirosin, kalau ini dari vitamin E. Jadi nama folder sangat penting karena sama-sama ligan itu beda ya. Ligan divalidasi itu adalah tirosin 10 molekul, posenya beda-beda. Sementara di sini itu vitamin E ligannya. Nah, sehingga kita akan membuat ligan MOL2. Caranya supaya nggak keliru, kita lebih baik kalau ngambil dari PubChem. Vitamin E PubChem. Kita ambil yang vitaminnya aja, ada nggak? Internetnya agak. Nah ini ada ya, alpha tocopherol ya. Jadi ini vitamin E. Nah jadi kalau ini vitamin E-nya. Jadi kalau kita gambar seperti ini ya.
Kebetulan kalau sederhana gitu ya nggak akan salah ya, tapi akan lebih aman lagi dan lebih simpel, nggak usah susah-susah. Kita nggak perlu gambar, kita ambil canonical smile-nya ya. Di sini ada canonical smile, kita copy, kemudian kita tempelkan di sini. Kita bersihkan layar, edit paste. Nah, jadi nggak akan salah kalau kita dari canonical smile ya. Kalau gambar sendiri, siapa tahu nanti ini kurang kurang karbon misalnya gitu ya. Nah, ini akan kita buat pH di pH kulit. Kalau kita misalnya kita kemarin contohnya adalah pH-nya 5 ini ya. Nah, jadi bisa kita nanti bisa kita cek sebenarnya pH kulit itu 5 benar atau 6 misalnya itu bisa tinggal ganti aja nanti. Nah, ini oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini di pH 5 ya. Nah, ini akan kita simpan sebagai ligan 2D istilahnya ya, CFS atau vitamin E. Kita harus ambil nyimpen di tempat yang jangan salah kamar ya. Jadi kita cari foldernya, ke silonya. Cek. Pertemuan keempat, bagian vitamin E tanggal ini ya. Nah, jadi supaya kita namain itu apa-apa. Vitamin E. Istilah ini ya, istilah 2D-nya itu istilah aja. Sebenarnya bukan resep. Kemudian ini kita bersihkan layar. Kemudian kita load lagi tadi, vitamin E tadi. Vitamin E 18 Mei ini. Kita akan load vitamin E. Nah, ini akan kita jadikan 10 konformasi sehingga kita sebut ligand MOL2 ya, conformation conformer 10. Oke. Nah, ini ada dulu peserta yang saya mau namakan bukan ligand, Pak, tapi vitamin E. Dan nanti nggak jalan karena codingnya kan sudah ditentukan harus merubah macam-macam. Jadi kalau saya lebih senang nggak apa-apa kita kasih nama ligand. Nanti bisa kita rename kalau sudah mau visualisasi misalnya. Nah, jadi ini adalah 10 konformasi vitamin E yang masih jomblo ya, belum nempel di tirosin, di enzim. Nah, ini akan kita simpan sebagai ligand MOL2, CFS sebagai ligand MOL2. Jangan lupa ditempatkan di tempat yang folder kerja kita ya. Pertemuan keempat yang ini. Nah, kita taruh di sini sebagai apa? Ligand MOL2. Jadi ligand MOL2 di sini isinya adalah vitamin E. Kalau yang validasi isinya adalah tirosin. Nah, jangan lupa tipe filenya sekarang bukan MRV tapi MOL2. Repos MOL2 yang ini. Nah, sehingga di sana tadi kita sudah naruh protein sama ligand. Nah, ini kelihatan sudah ada, sehingga ini kita set.
Nah, seperti itu. Jadi ini preparasi kita sudah selesai, kita tutup. Sekarang kita tinggal melakukan running molecular docking. Ya. Jadi ini vitamin E tanggal sekian ini ya. Jadi ada CMD, MINC, PC, PLAN. Kemudian ini ada protein, ada replikan, ada ligan. Jadi ligannya ini adalah vitamin E, kalau replikannya ini adalah tirosin yang asli dari PDB basah tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Ya, Nggak, Pak. silakan. Silakan. Untuk pH tadi, Pak Hari kan mencontohkan pH-nya 5 ya, Pak ya. Ya, hanya contoh itu ya. Bisa 6, tergantung nanti dicek kulitnya itu Kalau biasanya kalau di situ berapa. langsung pakai range gitu bisa nggak, Pak? Misalnya Bagaimana? pakai range ditulisnya, misalnya 5 sampai 7 atau kita satu hanya Kayak 5, kayaknya 6, satu 7. kayaknya. Kayaknya Oh, satu. nggak perlu dicoba pakai range ya, Pak ya? Nah, kalau mau 5 sampai 6 berarti 5 terus nanti dicoba lagi yang pH 6 gitu ya. Oh Tapi gitu. kayaknya kalau itu masih sama kelihatannya. Kalau kita lihat kayaknya strukturnya masih apa? Masih sama. Lihat ya. Kecuali Berarti biasanya kalau asam sama basa itu yang biasanya apa? Ini yang biasanya berbeda ya. Begitu. karena untuk kulit sendiri ada interval pH yang idealnya gitu, Pak. Ya, makanya jadi hanya contoh ini, misalnya pH-nya diambil ratanya berapa gitu. Hmm. Kelihatannya nggak masalah itu ya, karena yang penting masih asam gitu ya. Kalau asam dengan basa itu bisa berbeda ya. Jadi saya kasih contoh ini kayak para aminofenol ya, saya kasih contoh di sini. Jadi para aminofenol itu suasana basa sama asam sangat beda sekali. Nah, sehingga pembuatan paracetamol itu kan dalam suasana asam. Kalau suasana basa nanti nggak jadi itu. Karena bentuk ionnya beda ya. Ya udah saya masih ingat ya. Jadi tergantung pH, pKa. Nah, di sini ya. Bisa dilihat. Nah, di sini ya. Jadi para aminofenol itu ada 3 bentuk ini ya. Bentuk pertama seperti ini. Ini tergantung pH ya. Bentuk kedua seperti ini ya. Terprotonasi di sini ya. Kemudian bentuk ketiga itu ada yang seperti ini. Jadi terabstraksi hidrogennya di sini. Nah, jadi ini ada prosentasinya di sini ya. Ini bisa dibesarkan enggak ya? Nah, jadi di sini ya. Jadi ini ada presentasinya, presentasi persen ya. Nah, jadi ini sangat penting sekali kalau kita mau membuat suatu molekul ya, mereaksikan suatu molekul ya. Jadi pH sangat berpengaruh ya. Dan ini pernah saya pakai untuk apa? Jadi komputasi untuk memprediksi optimasi suatu sintesis ya. Jadi pada saat ini 1,3-bis-para-hidroksifenilurea itu kan paten pertama oleh Fred Applegate itu randomnya 8% ya. Saya waktu itu juga kecil gitu ya. Terus saya analisis dengan komputasi. Loh, ternyata yang diperlukan itu adalah yang terprotonasi. Yang terprotonasi itu yang seperti ini ya. Nah, ini juga sempat bikin pengujinya meragukan. Meragukan kenapa? Karena ini kan dalam reaksi ini sebenarnya diperlukan donasi elektron di sini. Nah, ini kok plus ya. Jadi penguji saya itu nggak mungkin terjadi Pak Hari, nggak mungkin reaksi terjadi. Tapi saya sudah membuktikan terjadi. Jadi ternyata ini adalah merupakan kesetimbangan. Jadi kalau suatu reaksi itu
akan berlangsung kalau dia larut. Jadi kalau bongkahan padat gitu kan susah bereaksi. Nah, larutnya itu harus terprotonasi. Nah, kemudian ini terjadi keseimbangan sehingga nanti tetap saja dia larut tapi juga bisa mendonasi elektron di sini karena bentuknya keseimbangan. Nah, jadi dari situ terus akhirnya dari komputasi ini kelihatan bahwa makin rendah pH itu makin banyak rendemennya hasilnya. Nah, saya buktikan antara komputasi dan fakta di laboratorium sama atau enggak. Ternyata sama. Nah, sehingga apa? Sehingga itu sangat bermanfaat kalau bahan kita itu mahal ya. Saya pernah punya bahan itu 5 gram itu mungkin sekarang mungkin 6 juta gitu ya. Jadi kalau kita reaksinya cuma coba-coba itu kan sayang ya. Nah, sehingga bisa saya pakai kalau kita mensintesis suatu senyawa, kita komputasi dulu starting materialnya itu dalam suasana apa yang kita perlukan, dalam suasana pH berapa. Nah, di sini yang saya perlukan adalah para aminofenol yang terprotonasi. Nah, di sini adalah kalau pH-nya 1 itu di sini 100%. Nah, sehingga dan saya buktikan ternyata rendemennya pH 1 itu 99% lebih begitu. Nah, jadi ini contoh bahwa dengan komputasi kita sangat-sangat terbantu begitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita lanjut. Bapak, Ya, silakan. Pak, untuk pH tadi berarti kalau ada range pH gitu Pak, yang disyaratkan gitu untuk kulit ya. Berarti Ya, nanti saya bisa uji di masing-masing pH gitu ya Pak. Nanti betul. Yang terendah dapat sampai yang kesimpulan kalau tertinggi misalnya aja, sampai mentok 2. gitu. Gimana? Ya, jadi nanti di antara setiap range pH-nya itu nanti kalau memang hasilnya sama itu membuktikan bahwa sama juga gitu ya di Betul, betul. Dari strukturnya tadi kelihatan ya, dari strukturnya misalnya kayak ini ya, misalnya kayak ini kalau pH 5 berapa ya? Coba kita cek ya. Kalau apa majornya kalau pH 5 itu bentuknya seperti apa? Nah, benar ya. Jadi di pH 5 itu bentuknya ion ya, ion yang di mana di H itu terprotonasi ya. Kita lihat kalau pH-nya 6 gimana ya. Kita ganti pH 6. Nah, pH 6 ternyata sudah berubah ya. Karena asamnya sudah kurang ternyata ini beda ya, beda. Kalau pH 8 yang basah nah, mungkin sangat beda ya. pH 8 misalnya. Nah, pH 8 itu ternyata yang bentuk molekul ya. Kita lihat kalau tadi kan 5 ya, kalau 4 gimana? 4 mungkin sama dengan 5 mungkin kita cek. Kalau 4 nah sama ya. Jadi 5 ke sana itu kayaknya masih sama. Kalau tadi 8 ya, kalau kita 10 misalnya. Kalau 10 itu basah banget ya. Itu mungkin sudah apa? Hidrogennya mungkin terabstraksi jadi minus. Oh masih ya, pH 10 masih bentuk molekul ya. Gitu. Kalau pH 12 nah, pH 12 baru terabstraksi hidrogennya di sini ya. Nah, jadi ini sangat-sangat menentukan dalam suatu reaksi kimia. Makanya pH itu sangat penting kalau reaksi kimia. Jadi kalau misalnya bikin paracetamol kok pH-nya basah, insya Allah nggak akan jadi itu ya. Tapi kalau bahasanya tadi masih masih 8 gitu mungkin jadi tapi kecil hasilnya ya. Karena di pH 8 yang kita perlukan sangat sedikit ininya yang terprotonasi ya. Misalnya kita lihat misalnya pH 8 ya. Kalau pH 8 kita lihatnya di sini ya. Protonasi pKa.
Kalau pH 8 itu berapa? Kita kan dalam apa ini maunya yang kedua ini ya. Yang seperti ini kan ion kedua. Nah, kedua ini kalau pH-nya 8 berapa persen? Nah, di sini bisa kita cek. 8. Nah, ini kecil sekali ya. Cuma 0, ya. Nah, jadi nanti randomnya bisa-bisa malah nggak jadi ya. Kalau pH-nya 1 itu masih 100 di sini ya. Jadi bisa maksimal. Kalau pH-nya 2 sudah berkurang nggak 100%. Karena kita butuhnya yang ini terprotonasi. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya, tadi kan sudah dijelaskan kalau pergeseran nilai pH itu pengaruh terhadap strukturnya ya. Berarti betul, misalkan betul, terjadi perubahan struktur itu juga bisa mempengaruhi docking juga ya, Pak? betul, betul. Jadi dia kan apa? Jadi yang berubah itu sebenarnya bukan strukturnya, tapi bentuk molekul atau bentuk ion, begitu. Bentuk molekul atau bentuk ion. Makanya di sini kan kita sesuaikan pH tubuh 7,4. Nah, di software lain itu biasanya nggak ada itu penyesuaian pH. Sehingga apa itu pengaruhnya apa? Ya, karena interaksi obat reseptor nanti ada, misalnya kalau makin positif dengan negatif itu kan lebih bagus dibanding positifnya biasa. Nah, sehingga ada pengaruhnya sebenarnya terhadap skor docking begitu. Tapi biasanya software lain nggak memperhatikan pH itu. Begitu. Ada lagi? Jadi karena struktur itu kan 3 dimensi. Jadi kalau kita salah, itu ya salah ya. Ini mungkin pernah saya ini enggak ya? Pernah saya cerita, kalau pernah ya mohon maaf ya. Jadi saya dockingkan sesuatu, kalau nggak salah waktu itu ATP ya. Jadi karena buru-buru itu gambarnya itu nggak pakai canonical smile, tapi pakai digambar sendiri. Nah, ternyata kebalik. Kalau OH-nya ke kanan dengan ke kiri itu kalau 3 dimensi udah beda. Nah, sehingga apa? Sehingga karena buru-buru itu kan salah ya, sebenarnya salah. Tapi terus yang kerjaan saya itu dibawa seminar ke Jepang sama waktu itu kopromotor saya. Di sana katanya, wah bagus, manggut-manggut, pada senang gitu. Padahal setelah saya cek, oh itu salah. Dan itu seminarnya di Jepang, apa? Ada profesor ya, promotor saya ke Jepang gitu, terus saya, oh ternyata ya nggak semua orang Jepang ya paham docking ya. Padahal itu salah itu. Setelah saya cek, waduh. Makanya terus kita kalau supaya nggak salah gambar, karena kalau molekul gede itu ada kemungkinan salah ya. Kanan kiri itu sangat-sangat penting. Nah, sehingga kita daripada gambar, kalau ada di PubChem itu lewat canonical smile itu dijamin nggak akan salah kalau itu ya. Jadi copy paste kita gampang juga, nggak ribet, terus benar gitu. Kalau kita gambar sendiri, misalnya ATP itu kemungkinan nanti bisa salah. Nah, kalau nggak ada kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, ini jadi tinggal ini kita double klik kiri. Jadi CMD-nya itu, nah seperti ini sebenarnya. Nah itunya ya. Jadi nggak perlu dienter, tinggal diklik-klik terus. Tadi karena ada plan sudah ada di apa istilahnya kalau kita ibaratkan di ruang dapur gitu ya untuk masak ya kita panggil aja, kita panggil plan. Jadi udah kita taruh. Kalau plannya nggak kita taruh nggak akan jalan itu ya. Oh, Plan pantes. terus spasi strip mode ini coding yang disederhanakan sama Pak Satya ini. Mode bind. Jadi kita memerintahkan untuk mengikatkan replikan. Replikan molto dan bahasa Linux ini. Saya dulu waktu mau belajar docking itu disuruh belajar bukunya banyak sekali. Waduh, saya itu nggak pengen ahli Linux ya. Saya itu hanya pengen tahu apa docking aja. Ibarat mobil itu saya cuma pengen tahu gas sama rem gitu ya. Saya nggak harus tahu apa ukuran skrupnya ada berapa, macam-macam berapa. Nah, sehingga apa? Sehingga
karena seperti itu terus saya jalan peta yang saya pelajari yang penting-penting saja. Nah, itu saya dikritik sama itu pelatih saya yang pertama ngasih saya plan ini ya. Pak Hari itu ngerusak ini apa? Ngerusak apa istilahnya? Ngerusak pakem. Saya bilang cara kita dakwah itu kan beda-beda ya. Jadi ibaratnya kalau saya dakwah, pokoknya kalau mau masuk Islam ya ucap kalimat syahadat. Saya nggak bilang kalau jadi orang Islam itu nanti harus sholat, harus puasa, harus gini, harus ini. Ya, itu nanti kalau sudah masuk Islam baru. Kalau dari awal nanti kan dia, berat sekali. Sama dengan belajar dongeng. Dari awal saya disuruh belajar Linux, abrek itu, pusing saya. Nah sehingga cara apa sosialisasi saya dengan pelatih saya itu ya berbeda ya. Nah, seperti itu. Wah, itu kok. Jadi saya memang memperkenalkan untuk yang apa awam gitu ya. Saya bukan pakar gitu. Nah, kalau urusan pakar silakan. Saya bilang gitu. Kita harus apa? Masing-masing kan punya cara sendiri untuk apa? Untuk berdakwah gitu, mensosialisasikan. Nah, ini kita tempelkan ke protein ya, protein titik moltu. Terus kita enter. Nah, ini sama dengan yang tadi waktu validasi ya. Jadi ini sama persis ya, Phoenix Center dan radius. Ya, yang kedua ini yang baru membedakan ya. Jadi yang plan kita panggil lagi. Basis, strip, mode, screen, double E, PC, underscore. Oh ya, yang saya kirim itu PC-nya bukan 4 PYB ya, nggak masalah ya, karena itu hanya apa? Blankonya aja. Nanti harus kita ganti dengan kode PDB yang kita dongengkan. Jadi kebetulan yang di kemarin itu PC 4 PYP. Kalau yang saya kirim mungkin PC 1 XAK atau apa gitu ya. Jadi PC sesuai dengan kodenya ya. Jadi 5M 8P titik TXT. Ini atas jasa Pak Asad Jonuryadi. Mudah-mudahan dapat pahala beliau, pahala jari ya. Kemudian kita enter. Nah, running. Nah, insya Allah bisa menggeser tirosin ini ya. Vitamin E. Kemarin saya coba menggeser, mudah-mudahan sekarang juga. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, izin bertanya, Ya. sebelum melakukan preparasi ligan ini kita harus uji hukum 5 Lipinski dulu kan ya, Pak? Oh tidak, tidak. Jadi Lipinski itu adalah sebenarnya prediksi untuk absorpsi sebenarnya ya. Jadi ceritanya 80% obat-obat yang beredar di dunia ini memenuhi hukum rule of five Lipinski, yaitu antara bobot molekul 500 di bawah 500, kemudian log P-nya antara min 3 sampai 3, kemudian donor apa proton itu tidak lebih dari 5 kali 2. Kemudian yang satu juga sebagai aseptor juga lebih kecil dari 2 kali 5 ya. Nah, jadi bukan berarti kalau di atas itu terus nggak berkhasiat, enggak, banyak obat-obat yang molekulnya gede itu juga berkhasiat ya. Hanya kebanyakan dan itu sangat apa maksudnya sangat luas untuk kita optimasi nanti ya. Jadi di bawah 500 ya. Obat-obat antibiotik itu banyak yang bobot molekulnya besar ya. Misalnya eritromisin itu berapa itu ya? Besar. Jadi tidak harus apa memenuhi hukum rule of five sebenarnya. Kalau memenuhi artinya itu dia fleksibel untuk kita kembangkan nanti memang. Kalau molekulnya udah gede gitu kan nanti mengalami apa masalah dalam absorpsi misalnya. Walaupun itu bisa diakali nanti, itu kan tugasnya bagian formulasi ya nanti untuk mengatasi molekul gede itu gimana supaya bisa diabsorpsi misalnya ya. Misalnya dengan nanopartikel nanti ya gitu ya, teknologi nano ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus eh, memenuhi hukum rule of five-nya Lipinski begitu. Ada lagi? Nanti besok kita coba itu ya.
Kita analisis molekul ini kita analisis dengan prediksi apa absorpsi, distribusi dan seterusnya. Mungkin dengan Swiss atau dengan PKCSM besok. Ada pertanyaan? Jadi ini keempat, besok sudah terakhir ya. Besok terakhir ya. Jadi besok kita visualisasi sama prediksi itu, Atma. Nah, ini ternyata minus 80 ya. Jadi secara logika itu memang dia bisa geser ya. Jadi secara logika itu kalau kita rajin konsumsi vitamin E itu ya kulit kita mungkin jadi halus gitu ya. Paling enggak mengurangi flek-flek hitam begitu. Kalau vitamin C tadi kok masih belum bisa geser tirosin ya. Antioksidannya juga lebih bagus vitamin E ya dibanding vitamin C ya. Kayaknya Pak ada. Arim, Ya, monggo. izin bertanya Pak. Jadi ya tadi kalau dari awal saya lihat ini untuk kita konsumsi oral atau topikal ya Pak ya. Setahu Oh, saya tadi topikal kalau tadi. kalau pemutih itu kan banyak kan topikal ya Pak. Kalau yang Ya, untuk yang tadi Pak Ari bilang kalau minum vitamin E bisa putih gitu karena itu berarti itu ini topikal ya Pak ya, pembahasannya ya Pak ya bukan iya. Kalau ini oral topikal ya. ini ya, topikal. Ya, nanti bisa kita lihat distribusinya bisa nggak nyampe ke kulit ya. Volume distribusinya gimana. Jadi ada obat-obat itu juga bisa apa? Walaupun per oral bisa juga efek ke apa? Ke badan yang lain kan tergantung volume distribusinya. Tapi kalau yang kita bahas di sini memang untuk apa? Kulit ya. Ya. Ada lagi? Biasanya kalau dongeng gini ya cuma beberapa menit ya. Yang paling lama itu saya dongengkan anti COVID itu ya. Jadi dari malam segini itu yang ngitung gini sampai besok siang jam 1 itu ya. Jadi cukup lama itu ya. Dan itu tadi harus segera diikat. Kalau enggak dia besok berubah lagi posenya itu. Itu termasuk yang belum bisa dijelaskan kenapa kok molekul kok bisa geser ya. Selama ini enggak ada. Nyimpen molekul X ya besoknya X. Ini kok geser posenya. Jadi minus 80-an ya. Ini standar deviasian standar deviasinya lumayan ini. Ada minus 83, minus 80. Agak besar. Nah, jadi sambil apa? Sambil docking satu molekul kita bisa docking yang lain ya. Jadi karena softwarenya ini ringan, jadi kita bisa paralel ya. Jadi kita bisa paralel sehingga kita bisa melakukan yang lain. Dan saya kita akan coba ya. Molekul saya kita coba MH 2011. Halo, Halo ya. Pak Yek, dikit. Ada pertanyaan? Enggak ada minyak yang bekas. Oh, Kita tanggali juga. Enam belas Mei.
Ini caranya sama, tinggal kita CMD, kita copy ya. CMD, Ming, PC, plan, protein, replikan. Kita copy, kita tempelkan di MH 2011. Oke. Sekarang kita tinggal menggambar MH 2011 ya. Ini MH 2011 kita rapikan. Nah, seperti ini. Kita bikin pH. pH-nya 5 ya. Kita samakan dengan validasi. Kita simpan sebagai MH 2D. RP. Kita bersihkan layar. Kita panggil. Kita jadikan 10 konformasi. Kita lisensi, kita oke. Nah, jadi ini. Dan ini kita simpan sebagai ligan MOL2. Temuan keempat, MH ketiga, ligan MOL2. Ini jangan lupa ini tipe filenya tripos. Ya, selesai kita ke docking, kita ke running. Plan, ASI, strip ya, multiply. Silakan kalau ada yang bertanya. MOL2, spasi 5, protein, MOL2, enter. Plan, spasi, strip model, screen, PC, underscore 5M 8P.txt, enter. Ya, ada pertanyaan? Jadi kalau saya lebih senang seperti ini paralel ya. Jadi paralel, jadi masing-masing bikin folder karena softwarenya ringan ya. Kalau jadi satu folder bisa, tapi
berarti antri ya. Jadi kalau kita ngedocking 5 molekul, berarti molekul pertama harus selesai dulu, terus baru yang kedua, tiga, keempat. Kalau paralel itu bareng sehingga lebih hemat waktu ya. Meskipun demikian, saya akan nulis buku bulan kapan itu akan nulis buku yang bagaimana kalau kita jadikan satu, codingnya nanti beda ya. PC-nya yang beda ya, plan config-nya yang kita rubah itu ya. Dan saya tulis juga nanti untuk buku yang akan datang ya. Jadi judulnya molecular docking, molecular multi docking ya. Jadi multi docking. Jadi dalam satu folder itu kita docking misalnya 10 atau 5. Tapi nanti dia antri berarti. Kalau ini kan bisa paralel ya. Jadi lebih hemat waktu. Nah, ini yang tadi baru sampai 5. Ngerti mah caranya dengan perjuangan keras. Ada pertanyaan? Nah, ini minus 77 ya. Masih kalah dengan vitamin E ya. Karena yang ini molekul yang saya ini paling tinggi itu untuk Alzheimer ya. Spot dockingnya paling bagus. Ada pertanyaan sampai di sini? Bagaimana kalau kita kombinasi? Nah, kalau kombinasi kira-kira lebih bagus sendiri-sendiri atau kombinasi itu bisa ya. Jadi targetnya sama, nanti berarti yang nempel duluan yang MH 2011 ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau waktunya masih kita tambah materi malam ini visualisasi hasil docking ya, biar waktunya hemat karena kita tinggal besok ya. Besok biar bisa dapat materi yang lain yang lebih banyak. Bagaimana kalau molekul saya yang satunya kita cek ya. Kalau molekul saya yang satunya bisa nggak untuk pemutih ya? Di alketika. Kita perbandingkan dengan 5M8P. Caranya sama ya, tinggal kita copy aja CMD, kemudian Ming, PC, plan, protein, replikan. Kita copy, kita pastekan ke folder kerja kita. Kita tinggal membuat alketikanya ya.
Nggak usah rapi nggak apa-apa, nanti kita rapikan ya. N. Mungkin ini salah ini tadi ya. Harus dihapus. Kita rapikan struktur clean 2D terapi. Kemudian kita jadikan pH-nya 4 ya. 45. Bentuknya masih sama, kita save as. Temuan keempat, alketika. Kita simpan sebagai alketika 2D. Kita tutup, kita cancel, kita bersihkan layar, kita load. Alketika, kita buka, kita bikin konformasi 10. Oke. Kita simpan sebagai ligand MOL2. Jangan lupa kita simpan di folder kerja. Temuan keempat, AG3. Jangan lupa tripos MOL2, ligand MOL2. Kita save. Selesai, kita tutup. Kita akan dockingkan. Plan. Kasih strip mode lain ref underscore ligand titik MOL2 kasih 5 protein titik MOL2 enter plan kasih strip mode screen PC underscore 5M8P titik txt enter. Nah, kita lihat berapa skornya, apakah mampu untuk menggeser tirosin atau tidak. Jadi bisa paralel ya. Sudah selesai ternyata yang ini ya. Ini yang EMA 2011 sudah selesai. Yang ini masih jalan. Jadi kalau selesai tandanya ini kita kembali ke folder ya.
Ternyata bisa juga ya, minus 76 ya. Bisa juga untuk pemudik ternyata. Bisa menggeser tirosin. Oh, dibanding vitamin E kalah ya. Ada pertanyaan? MH-nya sudah selesai, saya tutup MH-nya. Saya masukkan datanya ya. Yang malam ini datanya saya pastekan. Saya buka base ranking. Nah ini kadang-kadang ada juga peserta yang tidak rapi seperti ini ya. Jadi kolomnya tidak rapi ya, itu bisa diatur Excel-nya ya, di Excel-nya. MH tadi kita copy, tutup. Ini nanti ada pertanyaan. Kenapa kok beda? Nah, jadi memang kalau kita ulang-ulang ya beda. Seperti kita duduk ya. Kita duduk di kursi terus suruh duduk lagi itu nggak mungkin sama ya. Jadi makanya tidak perlu terus berulang-ulang, tidak harus. Jadi cukup sekali nanti bisa kita ada standar deviasinya begitu. Jadi secara nah, ini kan geser walaupun dikit ya. Di sini kemarin minus 7753 ini 54 ya. Jadi selisihnya juga enggak begitu banyak ya, hanya beda koma. Bisa sama persis. Ini kemarin saya nyoba minus 7753, ini 7754 ya. Jadi masih ada perbedaan bermakna. Ini vitamin E tadi belum selesai ya. Yang ketiga lagi. Hah? Ada pertanyaan? Nah ini yang ketiga kayaknya sudah selesai. Bisa kita tutup.
Cari base ranking. Cari relatannya 7,27 ya. Jadi hanya cuma beda koma ya. P ini P berapa? 3,12 ya. P 3,12. 0,432. 0,432. P 3,12. 0,789. Vitamin E ya, kita ulang vitamin E yang hari ini. Sudah selesai ya, vitamin E-nya kita tutup. Kita cari datanya. Ada pertanyaan? Masih bisa diikuti? R3. Jadi dibanding kemarin 31 ini 33 ya. Jadi masih hampir sama ya, cuma beda koma. Dan kalau kita lihat tanda deviasinya, formula tanda deviasi R312. R3 sampai R12. Itu
2,626 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi biasanya kalau statistik itu untuk yang dekat ya. Kalau jauh gini sebenarnya tanpa statistik juga udah bisa dilihat ya. Ada perbedaan bermakna ya. Ya, vitamin E misalnya dengan alketika dengan MH itu ada perbedaan bermakna. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Saya stop share screen. Ari, maaf. Silakan. Pak Ari, saya tadi tertarik sama yang asam kojat itu, Pak. Oh iya betul. Gimana? Karena gini ya, saya S2 saya backgroundnya kosmetik gitu kan. Iya Setahu saya iya. emang banyak literatur yang menyatakan asam kojat memang sebagai pemutih, dan Pak itu ya udah nggak terbantahkan. Bahkan untuk Iya makanya. preparat di pasaran itu kalau kita lihat ya, sediaan sekarang pemutih itu rata-rata pakai asam kojat, Iya. arbutin, asam kojat kan. Kalau yang hidroquinon tuh udah dilarang apa ya? Iya. Kalau arbutin tadi memang bisa ya, bisa ngalahkan tadi. Tapi kalau terjadi perbedaan seperti ini, Pak, gitu. Jadi kemungkinan sih, saya nggak tahu, ini dugaan saya ya, saya juga belum Iya. terlalu ahli juga masalah Iya. doki. Iya. Mana yang kita ambil datanya ya, Pak? Setahu saya mungkin asam kojat dinyatakan sebagai pemutih karena dari hasil pengujian in vitro dengan uh, tirosinase gitu kan, itu Iya. dia menunjukkan adanya penghambatan. Iya. Sementara Iya. kalau docking ini ya tadi kan 60-an tuh ya. Iya. Nah, malah terbukti gitu. Nah, nanti untuk kalau seandainya nih kita ada senyawa seperti itu, Pak, itu kita lakukan 2 pengujian, vitro dan in silico gitu kan, atau Iya. in vitro plus in vivo ya. Kita bandingkan dengan yang in silico. Ternyata hasilnya yang in silico tuh kecil gitu, sementara yang lebih poten diuji di in vitro atau Iya. in vivo gitu. Karena itu Iya. gimana Pak ya? Apakah kita harus mencari senyawa yang lain kan, yang in vivo, in vitro, dan in siliconya itu saling mendukung. Iya. Seperti Jadi apa, Pak? kalau di sini saya masih masih mempertanyakan kalau khasiat itu kan nggak bisa dibantah ya. Jadi kojic acid misalnya udah in vitro sudah terbukti. Nah sekarang pertanyaannya, benarkah kojic acid itu bekerjanya di situ, menginhibisi enzim? Nah itu percobaan in vitronya itu bisa nggak membuktikan dibandingkan dengan itu tadi, maksudnya di in vitronya bisa nggak diamati bahwa dia memang menginhibisi enzim tirosinase. Nah itu masalahnya aja. Bisa nggak dia secara in vitro itu dibuktikan? Kalau datanya misalnya dia sebagai pemutih itu nggak bisa terbantahkan. Tapi masalah mekanisme kerja, kalau didokingkan kok nggak matching. Biasanya itu matching, biasanya antara in silico itu matching. Kalau enggak, pasti ada salah satu yang tidak benar. Berarti apa? Berarti kemungkinan, kalau saya tengarai, kemungkinan di sini tidak sebagai inhibitor tirosinase, tapi mungkin kita yang belum tahu, entah metode baru mekanisme kerja yang baru yang belum diketahui. Nah, kalau dari fakta docking itu kita nggak bisa jelaskan di sini. Tapi faktanya dia itu kok
udah masuk ke daftar PDB, kan ada daftar PDB yang dalamnya ada kojic acid. Makanya saya di sini loh, kok nggak cocok ya. Nah, seperti itu. Berarti kemungkinan ada Mekanisme penghambatan kedua yang juga atau lain. penyebab Iya, yang yang lain lain. Ya, juga betul. Kalau menghambat melanin gitu, Pak. saya prediksinya begitu. Nah, tetapi kalau misalnya kalau misalnya itu apa namanya? Misalnya itu oke lah, kita nggak usah mempermasalahkan itu ya. Nah, kalau saya itu kita ambil positifnya begini. Kalau saya punya molekul, kalau nggak bisa nandingi tadi yang apa, yang ngalahkan tirosin, yang penting bisa ngalahkan ke kojic acid atau sama paling tidak. Nah, itu akan lebih baik kalau kita dokengkan ke PDB yang dalamnya itu kojic acid ya. Nah, kan ada PDB yang dalamnya kojic acid. Saya apa namanya? Saya tampilkan ini ya. Kok saya ingin share screen yang jadi ada PDB yang dalamnya itu kojic acid. Kalau nggak salah ini apa ya? 5M. Nah, ya ini 5M 8M. Jadi kalau misalnya kita merasa apa untuk proposal misalnya dari dokeng itu kok tidak bisa geser tirosin, tapi bisa nggak geser kojic acid atau paling nggak sama begitu. Nah, sehingga kojic acid itu kodenya kan ini 5M 8M ya. Jadi di sini ada, makanya saya itu heran dia kok sudah masuk tapi ke itu ke kode PDB 5M 8M kok sama-sama tirosinase sementara dari dokingnya kok apa nggak bisa dijelasin. Nah ini kan 5M 8M restruktur human tirosinase juga yang membentuk kompleks dengan kojic acid. Jadi ini sebagai inhibitor. Makanya kita eh, dokengnya jangan ke 5M 8P tapi ke 5M 8M kalau misalnya kita merasa obat saya nggak begitu kuat, nggak bisa geser tirosin, paling nggak skor dokingnya sama dengan kojic acid karena kojic acid sudah diakui sebagai inhibitor tirosinase, ya berarti kita bisa mengklaim. Nah seperti itu. Ya, bagaimana pendapatnya Pak Zaki? Yes, iya sih Pak. Iya, Cuman cuman mungkin iya, gini Pak. Emang kalau di kosmetik itu kalau pemutih itu emang selama ini kalau saya lihat ya itu menghambat iya, eh, tirosin untuk pemutih iya, ya. iya, iya, Jangan sih mungkin saya juga nggak tahu ya karena iya, di iya, peraturan itu masih sangat sedikit gitu. iya, Apakah yang lain gitu kan ini iya, yang harus dimatchingkan dengan hasil dockingnya gitu. iya, iya. Tapi Jadi sebenarnya apa? sih nggak hanya Iya, uji-uji itu kan untuk sebagai pelengkap sebetulnya ada uji-uji lain gitu kan misalnya lihat iya, profit atau segala macam gitu kan betul, sebagai betul. Karena kadang-kadang mekanisme, jadi begini, uji apa in vitro atau in vivo ya itu kan lebih kuat ya, lebih kuat. Nah, sebelum diuji in vitro in vivo itu kita diganti dengan in silico. Nah, kalau ada dua fakta seperti itu yang kita tinjau dengan catatan kalau uji in vitro atau in vivo-nya itu sudah sesuai dengan prosedur, terus kalau nggak cocok dengan in silico, yang kita tinjau harusnya in silico-nya. Kenapa? Jangan-jangan bukan di situ targetnya begitu. Nah, seperti kemarin saya contohkan ya, hesperidin dengan hesperitin kan. Hesperidin itu hesperitin yang mengandung gula. Dari segi dokeng itu hesperidin yang mengandung gula lebih stabil, artinya lebih poten. Pas diuji in vivo kok sama potennya. Oh, berarti di situ itu gulanya lepas sehingga yang apa? Yang berinteraksi
mau hesperidin atau hesperidin itu yang berinteraksi dengan reseptor sama, yaitu hesperidin. Nah, seperti itu. Jadi harus hati-hati begitu. Asal dia prosedurnya benar, yang harus kita cek itu in siliconya benar enggak, targetnya benar enggak, terus valid enggak. Nah, seperti itu. Makanya beberapa orang kan enggak menerima in silico. Kenapa? Karena ya kemungkinan ada yang salah itu, sehingga saya enggak tertarik Pak Hari in silico. Kenapa? In siliconya A, in vivonya B. Ya ada kemungkinan in siliconya salah, misalnya tidak valid atau salah target. Nah, seperti itu. Seperti yang kemarin mungkin sudah saya katakan ya, semua molekul itu yang mengandung benzen tersubstitusi itu secara metabolisme akan terjadi hidroksilasi di posisi para. Sehingga tamoksifen itu yang berinteraksi hidroksitamoksifen dan itu ada kode PDB-nya 3ERT. Nah, seperti misalnya acetanilit, kalau kita docking acetanilit ya nggak cocok. Kenapa? Karena yang berinteraksi itu metabolitnya yaitu paracetamol. Jadi kalau kita docking acetanilit itu ya nggak ada gunanya sebenarnya karena itu nggak ada di tubuh kita. Adanya paracetamol. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kebetulan saya kapan itu mungkin udah setahun yang lalu atau lebih ya. Nguji anak S3 dari Fakultas Kedokteran Unhas itu juga itu dia memodifikasi arbutin dibuat esternya ya. Terus di itu dongengkan juga memang menjadi lebih bagus. Nah, pertanyaannya itu nanti esternya itu terhidrolisa enggak? Nah, itu harus dianu juga di apa? Secara in vivo nanti. Nah, tapi kalau tergantung nanti obatnya itu di mana? Mau per oral atau dioleskan? Sebenarnya kalau untuk jurnal sih sebenarnya resikonya nggak terlalu ini Kak sebenarnya. Ya, pernah ada juga cerita, jadi ada orang India publikasi kan, terus sama dosen farmasi UGM itu dicek gitu. Lu kok nggak cocok ya, di jurnal itu dipraktekkan kok nggak cocok gitu. Terus kebetulan orang India itu datang ke farmasi terus ditanyakan, kok jurnal Anda kok saya praktekkan kok nggak cocok ya? Apa jawabnya? Oh, mungkin Anda nggak ngikuti jurnal berikutnya. Itu sudah saya revisi katanya. Jadi harus jadi nggak masalah itu. Misalnya jurnal kok salah itu ternyata juga ada beberapa jurnal yang salah. Terus nanti jurnal berikutnya merevisi itu. Kalau jurnal itu kan dampaknya nggak begitu signifikan ya. Tapi kalau kita nemukan obat kan urusannya panjang, bisa kepidana itu ya. Kalau enggak bisa berurusan dengan investor ya. Misalnya saya bikin molekul kok ternyata enggak bagus gitu ya. Padahal bilangnya tadi bagus. Ternyata enggak bagus setelah diuji klinik misalnya. Itu kan bermasalah nanti. Kalau jurnal kan enggak sampai ke sana dampaknya itu ya. Jadi kalau untuk publikasi masih oke-oke saja ya. Ada pertanyaan? Masih 15 menit lagi, kayaknya tanggung ya kalau kita bahas topik lagi. Mungkin besok malam ini terakhir kita akan visualisasi hasil docking dan prediksi farmakokinetik ya dari hasil molekul tadi. Masih sisa 15 menit lagi, mungkin kita diskusi aja, sharing-sharing, mungkin ada pengalaman. Pak Zaki mungkin mau sharing, silakan.
Mau share screen boleh saya jadikan co-host. Kalau ini belum bisa, Pak. Kayaknya Kenapa? kalau nggak saya apa namanya baru jelasnya ya sekarang, Pak. Saya kan udah 2 kali ikut. Oh iya, dulu pernah ikut ya? Pernah ikut yang apa itu? Cuman nggak dari awal, Pak. Maaf. Oh iya, ada videonya kan sebenarnya? Ada, cuman nggak dari awal. Nggak sempat muter. Iya, gitu. Sekarang kayaknya pengen nyoba gitu, Pak. Iya, iya, Baca juga sedikit. iya. Cuman ya itu mungkin background, mungkin teman-teman di sini juga. Kalau saya sih memang backgroundnya bukan dari kimia, dari formulasi, Pak. Oh iya, iya, betul. Dari Makanya saya formulasi. tadi Bapak kan gambar tuh Marvin, Ya, Marvinscape ya, Pak ya. iya, iya, Marvin Scott. Kendalanya gitu kalau saya ya mungkin Iya, iya. harus belajar bagaimana cara menggambar yang baik gitu kan. Oh iya, iya. Full yang mau saya buat atau yang ingin saya targetkan gitu. Ada Oh iya. tips. Jadi kalau gambarnya itu yang coba saya share screen ya. Nah ini kan Marvin Scott ya, Marvin Scott. Nah nah di sini tuh ada ini apa gambar-gambar ini ya, misalnya ini. Nah kalau ini itu kan lingkar 6 ya siklo. Kalau yang ini benzen. Kalau yang ini apa double benzen atau apa eh, antrasen ya. Eh, nah ini yang ini Ya, apa namanya ini itu ada banyak pilihan ini ya. Nah kalau yang kayak gini itu misalnya ini. Nah ini tuh apa mendekati kita kalau tebel kayak gini. Kalau yang ini yang titik-titik ini menjauhi. Jadi menjauhi. Jadi di apa di bawah kertas ya. Kalau yang ini di atas kertas gitu ya. Nah ini 3 dimensi untuk ukuran 3 dimensinya seperti itu. Nah sehingga misalnya ini kebalik itu udah salah sebenarnya. Makanya kalau molekulnya sudah ada di PubChem itu akan aman kalau kita copy aja dari canonical smell itu pasti benar dan nggak akan salah. Tapi kalau kita gambar ya vitamin E tadi itu ada kemungkinan kelewatan atau apa begitu. Nah sehingga seperti itu. Jadi ini single, ini double, ini triple ya. Jadi misalnya eh, yang triple. Tapi kalau misalnya di apa dari single di double nanti juga bisa. Misalnya ini kan single ya. Kalau kita klik lagi kan jadi double, satu klik lagi jadi 1, 2, 3 ya bisa juga. Nah atom-atomnya yang biasa dipakai di sini di sebelah kanan ini ya. Nah kalau yang ini tabel periodik ya. Jadi kalau yang di kanan ini nggak ada, ini yang biasa dipakai untuk apa bikin struktur ya. Kalau misalnya ini ada tabel periodiknya ya. Kalau misalnya ada molekul yang jarang misalnya ada nikel, kalau di sini kan nggak ada nikel. Nah itu lewat tabel periodik. Nah, tinggal nanti kita klik aja ya misalnya ya, nikel gitu kita klik. Nah ini kan nikel ya. Nanti kalau salah menghapusnya pakai yang ini. Penghapus ini untuk menghapus. Kalau select all bisa pakai edit select all. Nah, jadi terselect semua. Kalau yang ini untuk muter-muter, kalau apa gerigi gini ya untuk muter. Kalau ini sama untuk ngeblok ini. Ya, gambar. Dulu saya pernah apa itu nah diskusi juga sama apa ada dari ITS itu ya. Ya biologi, ya, biologi kan kimianya lemah ya.
Jadi saya ngajarin dari ini dari awal, dari akhirnya dia itu dari biologi itu neliti apa? Sepong untuk kanker kan ceritanya. Nah, sepong itu kan nanti struktur kimia, wah itu luar biasa. Saya saya salut juga karena itu pakai elusidasi struktur. Dia belum pernah itu. Apa itu elusidasi struktur? Ada spektra inframerah, ada NMR, ada waduh. Akhirnya disertasinya ada kata-kata diduga gitu. Jadi diduga molekulnya ini gitu karena dia juga bingung gitu ya. Dan yang lebih heran lagi apa? Lebih heran lagi saya itu jadi apa? Pembimbing siluman. Karena apa? Karena loh dia itu padahal promotornya itu profesor padahal ya. Tapi mungkin dia lebih enak diskusi sama saya ya. Jadi kalau diskusi sama saya loh, promotor Anda itu kan bidangnya kenapa nggak diskusi sama promotor sama diskusinya sama saya. Akhirnya saya bilang nanti kalau publikasi nama saya ikut dong. Akhirnya iya akhirnya dia lulus juga lulus malah duluan dia. Waktu itu kan saya masih menempuh S3 juga ya. Jadi dia itu besok mau ujian gitu kan. Itu datang ke ruangan saya, Pak, besok saya mau ujian. Terus ini sudah jam kantor, udah mau pulang. Saya mau diskusi, Pak. Waduh, akhirnya diskusi. Saya sendiri belum selesai S3 waktu itu. Akhirnya dia diskusi, terus paginya itu ujian. Tuh. Terus katanya malah, masa ngasih tahu, saya udah lulus, Pak. Saya cum laude. Wah, saya malah belum lulus. Kalau biologi kan nggak diajarin elusidasi struktur, jadi kalau sekarang harus apa? Mau nggak mau harus ini. Kalau untuk struktur harus belajar ya. Ada pertanyaan? Pak, maaf. Ya, silakan. Eh, ini kawan-kawan saya yang udah mendalami molekul docking ini, Ya, itu ada yang pakai Molegro dan Autodoc ya Pak ya? iya Saya betul. belum juga tuh. Maksud Betul. saya di pembelajaran sekarang kita ini, kan Bapak memilih software ini untuk kita Lain, tuh dan betul. pelatihan ini kan. Maksud saya, apakah ini ada kelebihannya dibanding dengan Molegro dan Autodoc yang sering saya baca di jurnal gitu Pak? Iya, yang jelas yang di sini itu pertama software ini dipakai di Free University ya. Untuk pembandingnya adalah Gold yang berbayar dan itu apa cukup valid gitu ya. Nah, terus yang jelas itu dia di sini itu dua-duanya fleksibel ya. Jadi protein dan ligan itu fleksibel. Nah, saya sendiri belum pernah pakai Molegro ya. Kalau Autodoc itu saya pernah dengar itu, saya juga nggak pakai karena saya udah tertarik sama ini. Kalau Autodoc itu katanya ligannya itu fleksibel, proteinnya rigid ya. Nah, termasuk moe yang berbayar itu juga rigid ya. Nah, jadi makanya saya tertarik itu seperti itu. Sehingga kemudian yang berikutnya itu saya sudah buktiin gitu. Saya sudah buktiin untuk mendesain molekul dan saya sintesis dan saya uji in vivo benar, bahkan sudah saya patenkan. Dan mohon doanya sekarang ini sebenarnya ada di tangan investor ya. Saya minggu ini sebenarnya nunggu-nunggu kabar ini ya. Nunggu uang cair gitu. Jadi kalau cair insya Allah nanti bisa di apa mengarah ke BPO meskipun masih panjang gitu ya. Nah, jadi itu sehingga saya apa tertarik kelebihannya itu dan publikasinya juga sudah banyak sebenarnya. Memang dibanding Autodoc itu apa lebih ngetop Autodoc gitu ya, lebih ngetop orang jurnal banyak Autodoc ya begitu. Nah, seperti itu. Jadi kelebihannya itu kalau menurut saya pertama dua-duanya fleksibel antara ligan dan protein itu fleksibel. Kemudian simpel ya, sekarang jadi 2 baris. Dulu ada belasan baris itu waktu masih di Linux, kemudian dimodifikasi sama Pak Satyo Nuryadi ke Windows. Nah ini yang aslinya di Jerman aja masih di Linux itu, masih sama webnya itu ya. Jadi simpel sekali. Kemudian skor dockingnya yang saya senang itu besar-besar ya. Kalau di lain itu belasan biasanya ya.
Cuma bedanya skor docking di sini itu satuannya bukan energi karena sudah dibagi dengan bilangan yang punya satuan energi. Jadi tanpa satuan itu bedanya. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya plan ini khusus untuk menempelkan untuk docking. Jadi makanya dia perlu perangkat lain seperti Yasara sama Marvin untuk preparasi tadi. Sebenarnya kalau yang lain bisa, tidak harus itu. Misalnya selama inputnya kita bisa menyediakan input dalam bentuk file mol2 ya. Karena di plan config-nya kan inputnya kan tipe filenya mol2 ya. Nah, jadi misalnya selain pakai Yasara, kalau bisa preparasi menjadi mol2 ya nggak masalah. Tapi kebetulan karena Yasaranya gratis, yang lain-lain gratis semua ini ya. Nah, sehingga itu. Kemudian apalagi ya penyesuaian pH. Nah ini pH-nya bisa kita atur. Kalau nggak salah di MOE itu nggak ada penyesuaian pH ya. Eh, saya ada juga yang sering sekampus itu sering nyerang saya gitu. Oh punya Pak Hari nggak ada optimasi geometri. Ya ada toh masa nggak ada. Tadi yang 10 konformasi tadi energinya kan beda-beda. Jadi ada, cuma kita nggak bisa milih karena include di software ini. Kalau yang software lain kan bisa milih, misalnya metodenya itu ada PM3, AM1, ada force field dan sebagainya. Jadi ada untuk optimasi energi masa nggak ada gitu kan. Nah terus juga yang sering dikritik itu ini kalau salah nggak ada untuk koreksi ya saya anggap yang ada di sana itu ya sudah tervalidasi. Kalau ada salah ya ya mungkin ada satu dua ya. Jadi misalnya ada protein yang salah asam aminonya kalau software lain itu bisa bisa memperbaiki kalau di sini kita anggap benar gitu. Nah, kalau saya prinsipnya gini, molecular docking itu suatu software untuk menemukan obat. Nah, yang lain-lain itu kan pelengkap ya untuk menjelaskan interaksi, untuk menjelaskan ini dan itu kan pelengkap. Jadi prinsip utama software docking adalah untuk mendesain molekul menemukan obat dan itu terbukti dengan lapat ini obat anti kanker yang hanya butuh waktu 5 sampai 10 tahun ditemukan dengan molecular docking dibanding dengan taksol yang butuh waktu 50 tahun. Jadi tujuan utama software bagi saya adalah menemukan obat dan itu sudah saya buktikan. Nah, sehingga kalau ada yang seperti itu sekarang gini aja. Kita nggak usah mengklaim satu-satu sekarang Anda pakai software Autodoc, saya pakai plan. Kita menemukan obat, Anda pakai software itu. Nah, mari kita nanti biar yang menghakimi uji in vitro atau in vivo. Nah, seperti itu kalau saya begitu. Nah, bahkan yang punya software sendiri dia nggak mikir ke situ ya. Seperti yang sudah saya ceritakan, saya pernah ngemail sama Ekner ini ya, Okner ini ya. Software Anda saya pakai untuk menemukan obat, dia malah, saya nggak pernah mikir katanya. Saya nggak pernah mikir untuk menemukan obat. Saya hanya pengen menjelaskan bagaimana obat menduduki reseptor dengan nyaman katanya. Ya begitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi like dislike ya. Jadi kita pakai software apa itu banyak pilihan tergantung kita maunya yang mana seperti itu. Begitu Pak Izaki. Iya Pak, makasih Pak. Jadi di kampus itu sering itu satu kampus itu satu fakultas bimbingan saya suka dibantai sama itu. Pokoknya ini oh. Ya, jadi saya prinsipnya seperti itu. Seperti yang tadi banding saya tadi kan di sini udah ditentukan, artinya semua peneliti akan sama dengan kode yang sama. Tapi kalau teman saya itu karena dia sudah sudah tidak setuju gitu ya, itu harus kita buat sendiri. Lu ngapain? Sudah dibuatkan sama yang bikin software kok kita rubah-rubah. Jadi kalau saya bilang, saya mengakui yang bikin software ini, dia lebih pintar dari saya. Jadi saya nurut dia. Ya mungkin teman saya itu lebih pintar dari yang punya software. Jadi dirubah-rubah sendiri. Kan malah jadi nggak sama nanti. Antar peneliti kan malah beda. Ini seperti Autodoc. Nah yang itu yang pernah saya ceritakan mahasiswa IPB pada saat pakai Autodoc itu beda dengan dosennya. Karena grid box-nya itu beda kan. Terus dia itu ikut pelatihan saya terus dia senang sekali ternyata ini Pak. Nah,
Terus dia itu saking senangnya itu mendokengkan kandungan daun salam itu ada 300 molekul. Saya bilang, "Guru, ngapain 300 molekul? Kenapa nggak dipilih yang paling banyak kadarnya?" Dia bilang, "Saya ingin tahu Pak, molekul mana yang bagus." Jadi ternyata ada molekul yang kadarnya sangat-sangat sedikit tapi skodokinya bagus. Nah, sehingga itu bisa dijadikan obat baru dengan disintesis begitu ya. Akhirnya dia cerita sama dosennya, tuh dosennya kan belum kenal sama plan, terus kok bisa kayak gitu. Nah, terus dosennya, ya udah kalau bapak nggak percaya, ibu nggak percaya, ikut aja. Akhirnya dosennya ikut pelatihan saya dari IPB itu. Nyun sewu Pak Hari, saya Jadi, mau monggo tanya, silakan. saya tertarik dengan yang tadi terakhir disampaikan. Berarti kan di sini dalam molecular docking tidak hanya untuk mendesain obat seperti yang Pak Hari sudah Betul, ya, tapi bisa juga tadi ada daun salam ya, mungkin dilihat. betul, 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 Nah, itu yang saya ingin juga bagaimana kita bisa mengeksplor berbagai macam ya, misalnya tanaman obat betul, atau ya untuk kita tahu senyak apa saja sih yang memang dia bisa bisa nempel di katakanlah di reseptor atau di betul, sim begitu. Jadi itu betul. memungkinkan ya Pak Ari. Nggih. Sangat-sangat mungkin. Dan itu bisa jadi molekul baru ya, kayak tadi kan. Ya, Yaitu yang Mas Alki tadi kan. Oh ternyata di daun salam itu ada molekul yang kadarnya itu sedikit. Berarti iya, dia nggak mungkin punya efek. Tapi setelah didokengkan kok bagus. Nah itu sebenarnya berpotensi menjadi obat baru kalau kita sintesis dalam bentuk iya, apa betul. molekul sintetik begitu Bu. Iya, Ya, jadi kita laras. bisa mengeksplor, kemudian nanti Betul, ketika ada yang kandidat, kemudian baru disintesis. betul. Iya, matur. Nah, kesulitannya ini Bu, kesulitannya itu kalau ngajukan anggaran. Jadi kalau Iya, dongeng ini kan susah nggih, mau ngajukan anggaran karena kan nggak boleh untuk beli laptop kan, sehingga iya, iya, kesulitannya itu betul. kesulitan masalah anggaran itu, sehingga Iya, kadang-kadang iya. pernah juga itu nyusun anggarannya biasanya biaya dokeng atau biaya pelatihan gitu kan, ada juga itu Iya. misalnya Ya, tapi dalam kan itu bisa ditambah dengan melakukan ekstraksi, fraksinasi, betul itu betul biaya. J, J, Oh ya, ada pertanyaan lagi. J. Kira-kira komputer atau laptop yang bagus itu ya untuk melakukan docking itu minimal berapa ya untuk J. ininya? Kalau sebenarnya 4 GB RAM-nya itu sudah bisa, Bu. Kalau punya saya ini saya tingkatkan menjadi 8 Oke. GB itu kalau untuk plan kayak gini sudah bisa. Tapi kalau untuk molekuler dinamik itu minimal 16 Mhm. GB dan itu waktunya lama. Makanya ada yang usul kan, gimana kalau pelatihan molekuler dinamik? Wah, itu pertama spek komputernya harus apa tinggi, kemudian Tinggi. waktunya juga lama berhari-hari sehingga dan itu nggak bisa apa Bu, nggak bisa apa putus harus hidup terus gitu kan. Jadi Ya. harus Terus itu. itu apa sih kelebihannya kalau kita melakukan yang molecular dynamics itu? Nah, kelihatannya per itu jadi per apa? Per waktu itu ada ini Bu, ada apa? Interaksinya begitu sehingga apa? Eh, bisa diketahui lebih detail gitu. Tapi pengalaman saya tanpa molekul dinamik saya bisa menemukan obat begitu. Jadi memang sebaiknya makin banyak perangkat kan makin bagus ya Bu. Ya. Ya. Mhm. Nggih, nggih. Matur nuwun. Ya. Ada lagi pertanyaan? Eh, jadi sering ada salah kaprah nggih. Salah kaprahnya itu in silico itu sebenarnya kan bukan hanya docking nggih, tapi sudah jadi apa? Sudah jadi apa namanya? Hal yang umum in silico itu identik docking. Sebenarnya in silico itu kan bukan hanya docking nggih, tapi Ya. kerjaan di komputer bisa HKSA, bisa farmakopor, bisa yang lain gitu. Jadi Ya. itu salah kaprah yang seperti kalau apa merek merek motor itu misalnya saya punya Honda misalnya padahal ada Yamaha ada yang lain apa nah, jadi salah kaprah begitu. Saya pernah juga ini Bu membantu apa komputasi namanya bukan dongeng tapi komputasi untuk memprediksi formulasi. Jadi misalnya ada dua obat ini
sebelum kita lakukan di laboratorium kalau dicampur lebih larut atau enggak. Nah, itu pernah saya pakai untuk menjelaskan itu. Jadi kalau nggak salah siklodextran dengan apa gitu. Difenclamid apa ya kalau nggak salah. Jadi pokoknya ada untuk anti diabetes itu kalau digabung itu bisa menambah kelarutan. Nah, itu bisa dijelaskan dengan komputasi di komputer. Ada yang lain pertanyaan? Jadi kita masih sekali lagi pertemuan besok, kita akan memvisualisasi hasil docking tadi. Kemudian kita prediksi dengan software absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Nah, itu targetnya itu besok. Nah, tapi walaupun demikian, kalau sudah selesai kelas itu saya juga masih grupnya tidak akan saya hapus. Jadi silakan kalau ada kesulitan, silakan konsultasi di grup atau Japri. Kalau mau Japri juga boleh. Nah, demikian, ya. Untuk besok saya izin ya karena saya ada Monggo. audisi, mungkin saya terlambat nanti gabungnya kalau saya sudah selesai. Nanti bisa rekamannya ada nanti di Ya, grup. matur nuwun. Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita belajar bersama ya. Jadi kalau saya ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih untuk Pak Zaki yang sudah mengingatkan tentang anti-aging dan pemutih ya. Jadi kita belajar bareng. Saya sangat senang kalau ada masukan-masukan karena selama ini juga saya banyak belajar dari peserta ya. Jadi seperti zaman Linux dulu itu saya kan nggak menguasai Linux. Ada peserta yang sudah ahli Linux sehingga Pak, jangan diketik lagi loh. Kenapa? Itu tinggal bawa pencet panah atas, panah bawah, nanti enak sekali. Oh benar. Jadi sekali saya docking, saya nggak ketik lagi. Padahal ngetiknya itu banyak berbaris-baris dan harus teliti. Sehingga saya kalau docking tinggal pencet panah atas, bawah, atau apa, terus enter. Jadi sangat enak. Jadi saya dapat ilmu dari peserta. Jadi termasuk malam ini ya. Di periode ini saya dapat ilmu dari Pak Zaki tentang ketelitian ya, bedanya anti aging dengan pemutih ya. Terima kasih. Baik, kalau gitu kita akhirin ya. Ya, matur nuwun, Pak. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Monggo.